Oke, dan hai, selamat datang di podcast Monolog Litani Amerta. Semoga di podcast ini dapat menemanimu di saat tidur. Ya, karena uploadnya di jam-jam malam, kayak jam-jam orang-orang mau tidur lah kita pada umumnya. Cuman kan beda cerita kalau misalnya begadang. Jadi gini, kemarin aku kan mau buat story nih gitu, mikirin captionnya gitu kan, kira-kira caption yang cocok apa ya gitu kan. Sekali dua kali belum nemu gitu, sampai pada akhirnya aku nemu gitu. Jadi yang aku buat itu captionnya kayak gini: gimana kalau misalnya keadilan itu nggak ada gitu, dan yang ada selama ini adalah keuntungan gitu tuh. Ini tulisannya ya intinya seperti itu gitu. Gimana kalau misalnya keadilan ini memang nggak ada dan yang ada itu hanyalah keuntungan gitu kan. Terus aku post gitu. Ya awalnya aku cuman sebagai pertanyaan gitu kan. Tapi lama-lama kepikiran juga gitu, kayak menurutku ya, ini menurut opiniku gitu, bener juga gitu kan. Kayaknya keadilan itu nggak ada lah gitu. Ya yang ada keuntungan gitu. Contohnya adalah gini nih, contohnya misalnya ada dua orang anak kecil yang sedang rebutan makanan gitu, atau ya misalnya rebutan makanan lah gitu, taruh. Abis itu si orang tua ini melerai mereka gitu supaya nggak berebut gitu kan. Ya anak-anak rebutan makanan terus ribut gitu kan. Orang tua ini melerai gitu, jangan ribut segala macam nih, bla 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 gitu. Nah, kalau misalnya keadilannya itu adalah dengan dibagi dua gitu, supaya dapat lah gitu. Nah, kalau menurutku hal itu tuh bukan merupakan keadilan, tapi suatu tindakan yang berbuah keuntungan gitu. Kayak suatu tindakan untuk mengambil keuntungan gitu. Karena pada hal ini orang tuanya itu mendapatkan keuntungan. Ya, mendapatkan keuntungannya adalah dengan dia berhasil untuk melerai anaknya supaya nggak ribut, supaya nggak nangis gitu. Nah, makanya si orang tua ini mengambil sikap gitu, dengan cara membagi rata makanan tersebut gitu kan. Jadi kayak ya itu kan, mikirnya kayak keuntungan itu digunakan, keadilan itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Berarti gini konsepnya, kayak si keadilan ini adalah suatu bayangan gitu, bayangan untuk meraih keuntungan gitu. Pasti ada pihak yang diuntungkan lah dari keadilan tersebut gitu. Bukan benar-benar adil gitu. Ya oke lah, mungkin si anak ini ngerasa adil nih gitu, aku dapatnya cuman separuh. Nah, tapi si pihak ketiga ini mendapatkan keuntungan gitu. Orang ini nggak ini lagi gitu, orang ini nggak ribut dan segala macamnya. Nah, contoh kecilnya adalah seperti itu gitu. Nah, itu yang aku pikirkan, yang aku buatlah di tulisan caption itu gitu. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman ada opini baru ataupun ada sanggahan gitu, iya tolong ini diperbaiki di kolom komentar lah gitu kan. Karena aku juga ya masih namanya cuman yang tadinya terlintas sekelebat gitu, terus kepikiran dan kayak mengiyakan menurut versiku gitu kan, menurut sudut pandangku juga. Tapi kan barangkali dari teman-teman pendengar juga ada yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dari hal ini gitu. Nah, itu balik lagi di konsep keadilan itu nggak ada ya, karena itu tadi gitu. Ada beberapa pihak yang merasa dia untung, tapi ada beberapa pihak yang merasa adil juga gitu ya. Kayak bayangan lah yang kayak aku bilang sebelumnya gitu.
Ya gitu sih. Karena gini, kalau misalnya ngambil dari sisi yang religius gitu kan, kayaknya kalau untuk mencari keadilan, dunia ini bukan tempatnya gitu. Ya ini agak religius sedikit lah gitu. Ya walaupun aku bukan makhluk yang yang rajin ibadah ya enggak juga gitu. Kadang bolong-bolong sih gitu. Ya lebih banyak bolong-bolongnya gitu, bukan kadang bolong-bolong. Memang bolong-bolong gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikaji dari religiusnya, bahwasanya dunia ini adalah bukan tempat untuk mencari keadilan gitu. Ya karena keadilan itu hanya milik Tuhan gitulah gitu. Nah, makanya aku pikir ya mungkin apa yang aku tulis kayaknya benar gitu. Gitu tuh. Karena kayak setiap keadilan apapun yang diberikan itu kayaknya keuntungan gitu. Ya kayak apapun itu gitu, mulai dari contoh sekecil itu, bahkan keadilan bagi orang-orang yang menyuarakan gitu, keadilan segala macam gitu, ataupun bagi orang-orang yang menuntut keadilan gitu, supaya begini dan begitu tuh. Tapi kan itu cuman bayangan doang gitu, cuman untuk meraih keuntungan gitu, bukan benar-benar adil dan kita tidak merasakan keadilan itu gitu. Nah, oke, mungkin podcast ini di episode ini agak sedikit religius ya gitu. Karena aku mikirnya gini sih gitu, keadilan itu hanya milik Tuhan. Ada beberapa contoh yang aku lihat gitu dari orang-orang di sekitar. Dia bilang gini nih gitu, untung aja aku adalah bukan orang yang mempunyai untung aja aku bukan orang kaya, dia bilang gitu kan, yang orang tuanya banyak duit segala macam, dan aku juga nggak orang yang banyak duit gitu. Aku tanya lah, emang kenapa gitu? Iya, soalnya aku dengan keadaan kayak gini udah sehancur ini gitu, dari drugs terus judi gitu kan. Bayangin kalau misalnya aku adalah orang yang berprivilege gitu, mungkin aku akan ngebantai itu semua, dan ketika aku jatuh aku nggak ngerasa down gitu, kayak masih ada bantai terus gitu. Nah, ya ini dia ngomong pas lagi down gitu kan. Nah, ini dia mengakui juga gitu, ini aku ngomong pas aku lagi down lah gitu, lagi judi kalah gitu, pokoknya udah habis modal tapi nggak ada dapat keuntungannya gitu. Nah, itu dia, aku merasakan penyesalan katanya gitu kan. Aku merasakan penyesalan kenapa aku seperti ini dan seperti itu gitu. Nah, di situ dia bilang kayak Tuhan itu adil berarti ya gitu. Keadilan Tuhan tuh di situ ya, kata dia gitu kan. Ya mikir ke jangka panjangnya lah gitu kan, kayak dengan keadaanku kayak gini aku aja dikasih seperti ini gitu, apalagi aku dikasih rezeki yang berlimpah gitu, bisa jadi lebih parah dari ini dengan tabiatku seperti ini gitu. Ya Tuhan kan lebih tahu gitu dari apa yang dilakukan sama umatnya gitu. Ya dibilang seperti itu gitu. Tapi kan seringkali kita nggak sadar bahwasanya kalau keadilan itu memang milik Tuhan tuh, ya kita sadarnya ketika kita mengalami hal-hal yang struggle gitu. Tapi ketika senang kayak dengan mudahnya kita menjudge, enggak itu ya kita bisa berbuat adil, ataupun keadilan tuh Tuhan tuh benar-benar nggak adil nih, masa ya gini gitu. Nah, ada juga orang yang ketika ngerasa struggle dia bisa bilang seperti itu. Ada juga orang yang ketika dia senang dia lupa itu gitu, kayak ya apa sih keadilan, pokoknya menikmatin ini segala macem lah gitu. Terus aku bisa enjoy, aku bisa happy gitu, ya adil dari aku yang membaginya gimana dong gitu. Nah itu, tapi kalau misalnya dari sisi struggle-nya kayak
Ya walaupun ada yang berspekulasi kayak gitu kan, kenapa gini, kenapa gitu Tuhan yang nggak adil segala macam. Padahal kalau misalnya kita coba berpikir jernih lagi ya, kayaknya Tuhan tuh adil gitu. Kayak siapa ya? Oh ini si Dani Aditya juga. Waktu itu aku dengar podcastnya di siapa ya? Pokoknya ada tuh dia podcast tuh kan, dia bilang kayak gitu, keadilan itu ya memang Tuhan tuh maha adil, kata dia gitu kan. Ditanya lah kenapa gitu. Iyalah, dengan kondisiku yang seperti ini aku dikasih rezeki yang nggak semua orang normal itu dapatkan gitu. Coba bayangin kalau misalnya aku normal gitu, bisa aja aku tidak seperti ini gitu. Bisa aja aku nggak menemukan materi-materi untuk stand up komediku gitu. Ya walaupun setiap aku berkomedi itu membahas tentang kondisi tubuhku yang kayak gini, tapi itu menjadi privilege bagiku, dan tapi itu juga menjadi sumber uang bagiku, kata dia gitu. Ya Tuhan tuh maha adil lah, aku dikasih fisik seperti ini tapi dikasih rezeki yang sebesar itu gitu. Nah ya ada juga orang yang normal dikasih fisik senormal itu tapi tidak dikasih rezeki sepertiku gitu. Nah menurutku keadilan Tuhan itu di situ. Ya walaupun ada orang yang normal dikasih rezeki yang lebih dari aku itu ada gitu, tetapi aku tuh memaknainya seperti itu gitu. Dan apa ya, aku pikir kan itu tuh bisa menjadi penguat si Dani Aditya ini, supaya dia tidak meratapi terus nasibnya gitu, supaya dia kayak bisa oke gitu, ini adalah keadilan, nggak kayak menerima lah gitu kan, menerima bahwasanya aku kayak gini tapi it's okay gitu, rezekiku banyak dan nggak semua orang normal mempunyai rezeki sama sepertiku gitu. Ya gitu. Makanya kalau misalnya kita mengharapkan keadilan untuk di dunia ini, ya kayaknya memang nggak ada gitu. Yang ada keuntungan. Mau kita tuntut ke siapapun kita meminta keadilan, pasti itu cuman bayangan gitu. Toh ujung-ujungnya adalah keuntungan gitu. Entah keuntungan dari orang tersebut ataupun keuntungan dari kita gitu. Bahkan kalau kita ada hal yang apa ya, berkonflik lah gitu, yang memang meminta keadilan, yang sering terjadi kayak kurangnya kepuasan dalam menerima keadilan tersebut gitu. Kayak gimana ya mencontohkannya, kayak ada hal-hal yang kurang lah gitu. Seharusnya aku dapat ini, kenapa cuman dikasih ini gitu, kenapa cuman segini gitu. Yang ada kayak selalu menuntut kekurangan aja gitu kan. Kayak yang tadinya bahasanya kita minta keadilan, malah yang ada kita pengen lebih gitu, bahkan pengen unggul gitu. Kayak seimbang tuh nggak cukup gitu, kalau bisa lebih lah gitu. Ya pada dasarnya sifat manusia itu kan apa ya, tidak terlepas dari keserakahan gitu. Jadi ya kalau misalnya kita berharap keadilan itu dari manusia tersebut, kayaknya jangan terlalu berekspektasi tinggi sih gitu. Kayak iya minta keadilan itu sama Tuhan lah gitu kan, gitu tuh. Soalnya dari manusia ini paling yang keluar cuman keuntungan. Ya itu pun kalau keuntungan gitu, kalau cuman bullshit aja gimana gitu, kalau cuman bohong aja gimana gitu, kan kayak lebih sakit aja gitu. Yang tadinya kita minta keadilan malah dibohongin gitu, dikasih harapan bahwasanya kayak oh iya nanti misalnya gini, oh ya nanti ini dibagi rata ini segala macamnya, rupanya cuma harapan sampai beberapa lama terakhir kayak ikhlas aja gitu. Ataupun kayak tetap dibagi adil gitu supaya nggak ribut gitu. Nah keuntungannya supaya nggak ribut, supaya nggak minta lagi gitu, bukan tentang dibagi untuk sama rata gitu. Ya gitulah di obrolan podcast kali ini gitu tentang keadilan. Semoga
teman-teman mendapatkan insight, ya kalaupun ada gitu. Tapi aku mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari podcast ini, dan perbaikilah di kolom komentar supaya aku juga mendapatkan insight-insight baru dari sudut pandang kawan-kawan. Ya, intinya tadi situ sih. Menurut opiniku bahwasanya keadilan itu memang gak ada, dan yang ada itu cuma keuntungan. Oke, aku Litani Amerta. Sekian dan terima kasih. Damn.